Halo semuanya. Bentar dulu ya. Masih ingat aku gak? Halo guys, masih ingat aku gak? Atau sudah lupa? Sudah lama ya kita tidak berjumpa. Kangen gak nih? Aku sih kangen banget ya. Makanya aku seneng banget hari ini bisa balik lagi ke JKT48 TV. Pasti banyak juga dari kalian yang nanyain, Deh kemana? Deh ngapain aja gitu kan? Deh kok ngilang sih? Banyak banget sih aku baca-baca di DM. Di JKT48 TV kali ini aku pengen ceritain sedikit tentang kemana aku menghilang untuk sementara ini. Dan banyak kalian juga yang nanyain kayak pengen tahu tentang aku gitu. Jadi aku bakal ceritain di sini. Selama ini aku lagi mau proses operasi dan setelah operasi aku lama di pemulihannya juga gitu. Aku ada cedera, aku cedera di kaki lutut kanan aku. Pertama kali sih pas udah MRI, dokter kasih tahu kalau misalnya aku itu kena ligamen sama meniskus aku robek gitu. Beberapa ligamen aku ada yang robek sama meniskus. Aku kena 4 cedera di kaki kanan aku. Itu ada LCL, ACL, MCL, sama meniskus tear. Dokter langsung bilang harus dioperasi, kalau misalkan didiemin terus bakal ada kerobekan-kerobekan yang yang kena lagi gitu. Yang aku tahu dan dokter juga sempat kayak bilang gitu, aku tuh katanya overuse gitu loh. Overuse karena aku kasih tahu kan, waktu akhir-akhir mau sakit banget itu, kaki aku tuh pas digunain tuh kayak berat, lemas, terus kayak nggak kuat gitu. Padahal aku tuh kayak aku nari kan, kayak aku dance-nya tuh kayak power gitu. Tapi kaki aku tuh kayak berat gitu loh, kayak berat, lemas gitu. Akhir tahun 2019 aku kayak ngerasain kayak ngilu, terus kayak nyeri gitu. Terus terakhir ya itu yang aku rasain, kayak kaki aku kayak berat, lemas. Padahal aku tuh kayak secara fisik aku tuh kayak kuat gitu, kayak masih bisa nari sepower itu, tapi pas kakinya aku gerakin tuh kayak lemas dan seberat itu. Terus tuh aku ingat sih pas waktu ngerasain lemas dan kayak berat itu pas lagi aku 2 show. Itu hari apa ya waktu itu, pokoknya entah aku backup tim J atau aku pajama. Abis itu aku Sakagari tuh tim K3. Nah pas di Sakagari itu aku kayak udah sepower itu gitu, kayak secara fisik aku kuat. Aku waktu itu ngomong sama siapa ya, kalau nggak salah sama JC deh. Pokoknya aku kayak ngomong, Jess ngerasa gak sih kayak kok kaki kamu lemes juga gak sih, aku bilang gitu kan. Secara power aku kayak sanggup gitu sebenarnya, tapi kok kayak berat ya kaki, kayak lemes banget gitu, aku bilang gitu. Terus Jessie kayak iya kayak gitu-gitu doang kan Jessie. Mungkin di situ aku rasanya kayak mungkin kecapean kali, karena waktu aku masih di akademi itu aku backup 3 tim kan, pajama, Sakagari tim K3, tim J, Idol no Yake, dan pajama akademi itu ada 2 setlist, ada BNT juga. Jadi aku backup, aku 4 setlist aku nariin di tahun itu. Selama sebulan itu aku nggak libur. Jadi selama sebulan aku nggak libur, show terus, Sabtu Minggu 2 show. Jadi kayak overuse sih. Sampai ada atasan aku kayak ngomong kayak, ini deh nggak ada libur, kayak gitu kan. Terus aku kayak, nggak mungkin aku minta libur dong, ini kan pekerjaan gitu kan. Terus aku sempet jatuh juga di setlist Sakagari, karena ya itu karena yang aku rasain itu kan. Jatuh itu karena aku ada kesandung kaki siapa gitu, aku lupa, ada member. Terus kesandung, terus aku jatuh, terus aku narik lagi. Nah abis itu dia tuh langsung besok-besoknya pas aku setlist lagi, narin setlist lagi, baru kayak berasa ngilu, nyeri gitu.
baru pakai deker. Kayaknya hampir setahun deh. Karena aku terapi itu udah 2 tahun, aku 2 tahun terapi sampai akhirnya opsi terakhir yaitu dioperasikan. Jadi hampir setahun itu aku kayak ya udah gitu biarin, karena kalau aku masih bisa jalan, masih bisa nari ya aku lakuin gitu. Apalagi kayak udah dikasih jadwal kan gitu, aku nggak bisa yang namanya aduh nggak bisa gini-gini, nggak bisa gitu. Terus baru aku mulai terapi karena aku ngerasain kayak udah sakit banget gitu, kayaknya nih ada yang nggak bener deh, kayak akhirnya aku terapi gitu. Terus waktu pertama-tama aku sakit, sebenarnya aku tuh kayak takut gitu loh buat bilang sama manajer aku atau enggak sama siapa gitu. Aku bilangnya sama member dulu kayak kok kaki gue sakit ya gini-gini. Terus baru ada siapa gitu member yang pakai obat nyeri kayak painkiller gitu kan. Terus aku kayak gue ikutan gak ya gitu. Tapi aku kayak mikirnya kayak gue takut nanti dikiranya ikut-ikutan atau gimana gitu kan. Tapi ya aku sakit beneran gitu, jadi kayak aku beraniin diri kayak ngomong ke manajer, kak boleh minta yang pereda nyeri gak, aku bilang gitu kan. Kira ya udah dikasih. Terus pokoknya kakak manajer yang itu dia tahu banget tentang sakit-sakitnya aku gitu. Kan waktu itu sakit banget, sakitnya tuh tapi aku kayak masih bisa nahan gitu kan. Jadi aku kayak dikasih jadwal, oke, aku masih jabanin gitu, masih okein. Terus pas pandemi, nah aku tuh bener-bener rest di rumah kayak ya udah gitu, dan itu sakit nyerinya hilang sih. Terus aku kayak mikir kayak udah hilang kok gitu, kayak udah hilang gitu kan. Nah sebenarnya waktu dulu aku di akademi pas sakit itu mulai datang, aku tuh sebenarnya setiap pulang kaki aku tuh dengkulnya kayak bengkak sebelah gitu loh guys, kayak beda lah. Terus setiap tidur, aku tuh nggak bisa tidur, sumpah nggak bisa tidur. Aku kayak ngerasain nyeri, apalagi kan mungkin karena pakai AC juga kali ya, jadi ngilunya tuh kayak lebih kenceng gitu. Aku nggak tahu sih dulunya. Tapi anehnya pas di stage, aku tuh nggak ngerasain begitu sakit. Tapi pas turun stage itu sakit. Mungkin karena kalian kali ya. Thank you guys. Gitu sih. Pas operasi sebenarnya cukup lama sih, dari tahun lalu sebenarnya udah pengen dioperasi. Cuma prosesnya memang lama banget kan. Terus kayak ngantri di rumah sakit itu capek banget sih. Kayak setiap pagi kurang tidur, pagi-pagi harus ke rumah sakit setiap hari gitu kan. Terus akhirnya dijadwalin bulan Januari tanggal 4 aku operasi. Nah sebenarnya aku deg-degan banget sih, aku takut banget karena ini pertama kalinya gitu kan. Nah akhirnya aku nginep di rumah sakit. Hari pertama aku masih tidur tenang nih, hari pertama masih tidur tenang. Terus tiba-tiba besoknya pagi-pagi aku disuruh sarapan dulu, baru aku puasa. Terus aku puasa sampai dengan siang jam 12 atau jam 1 aku dibawa ke ruangan. Jadi ada 3 tahap ruangan gitu. Di ruangan pertama aku suruh ganti baju medis gitu, operasi. Terus di ruangan kedua aku udah siap banget. Terus ada kayak orang-orang juga di sebelah aku yang mau operasi juga. Terus baru di situ aku kayak diinfus gitu kan, diinfus. Nah pas diinfusnya itu serem banget sih, kayak di sini. Tapi kayak nadinya tuh kayak nggak tahu deh, pokoknya abis diinfus sini nggak bisa. Terus kayak darahnya bocor gitu banyak banget, sumpah. Sampai ke baju medis aku, tapi nggak ditukar bajunya. Terus mungkin kan nanti pengen operasi juga berdarah juga kan. Terus akhirnya dipindahin lagi deh tuh ke sini. Itu ngeri banget, sakit sumpah. Terus di situ aku deg-degan banget sih, aku deg-degan. Terus aku berdoa. Ya udah akhirnya ngantri kan nih, dokternya ngantri. Terus pas aku masuk ke ruangan operasinya itu kayak aduh rame sih, maksudnya dokternya dan asistennya tuh ada banyak gitu loh. Terus aku dibiusnya itu cuma setengah badan. Nah ini tuh ada kejadian unik sebenarnya pas kaki aku dibius. Kayak udah ditungguin lama sekitar 10-15 menit. Terus aku disuruh angkat kaki aku kan. Terus aku kayak angkatnya gini, ini kaki aku ceritanya. Dek gitu. Angkatnya kayak masih kuat gitu loh, kayak masih kencang. Terus dokternya langsung kayak kaget gitu loh. Kayak kaget gitu, padahal aku udah dibius tapi aku masih bisa sekuat itu ngangkatnya kan. Terus dibilang
Yaudah kita tunggu lagi. Terus masih bisa aku angkat gini sedikit kan. Bener-bener dokternya tuh sampai kaget karena udah dibius dia tunggu lama, tapi kakinya tuh masih kuat gitu. Takutnya berasa gak sih pas di operasi itu, takut berasa. Akhirnya ditunggu sekitar 30 menitan deh. Jadi di operasinya itu modelnya, aduh aku lupa lagi namanya. Jadi kayak pakai kamera gitu, kalian pasti tahu namanya. Jadi jahitannya itu cuma kecil doang yang dirobek, cuma kecil. Ada tiga robekan, udah dimasukin kamera. Terus aku bisa ngeliat kayak di monitornya gitu loh, ngeliat tulang-tulang aku, terus otot-ototnya yang dijahitnya itu aku kelihatan. Terus dokternya juga sambil ngajak ngobrol gitu. Tapi tetap aja ya panik, tetap aja takut. Udah sih gitu. Terus akhirnya pas tiba-tiba udah selesai ya Kak Dea, dibilang gitu. Kak Dea Julia, ini aku udah jahit meniskusnya, LCL ini udah aku jahit semua, kata gitu. Terus pas selesai operasi bener-bener aku nggak bisa bergerak, bener-bener aku kayak lumpuh. Walaupun cuma setengah badan tapi aku kayak lumpuh gitu loh, cuma tangan doang yang bisa bergerak kayak. Terus aku dipindahin ke kasur, dipindahin ke kamar aku. Terus setelah beberapa jam biusnya habis, kayak aku baru ngerasain tuh sakitnya, bener-bener sakit banget. Satu kaki kanan aku tuh bener-bener sakit banget, kayak sakitnya itu kayak apa ya, kayak dirobek-robek, sumpah. Kayak jadi kayak pas dokternya robek, aku tuh kayak ngerasain sekarang gitu robekan-robekannya itu. Aku makan tiduran cuma bisa itu kayak leher nengok doang gini, kayak badan gak bisa bangun gitu kan. Terus sama dokternya yang ngecek datang, terus kaki aku kayak diangkat aja nggak bisa, bener-bener nggak bisa bergerak. Disentuh pun sakit banget, aku sampai aduh sakit banget, aku sampai bilang sama dokternya gitu kan. Tapi sama dokternya kayak emang harus kayak gini. Tapi itu sakit banget sih, wah parah. Hampir seminggu aku di rumah sakit ya, seminggu. 3 hari 4 hari awal itu bener-bener penderitaan yang sangat luar biasa ya guys. Bener-bener susah banget bergerak dikit sakit. Dan terima kasih juga sama mama aku, kayak setiap hari mama aku kan juga kerja ya, dia jadi kayak bolak-balik buat ngurusin aku gitu. Terus mama aku juga masakin makanan dari rumah dibawa ke rumah sakit kan. Terus aku kayak cuma rebahan doang, nggak bisa duduk soalnya bener-bener. Terus pas aku bisa duduk itu hari keempat itu aku bisa duduk, terus aku makan sendiri. Tapi duduknya itu kakinya kayak ngelonjor gini loh guys. Hari ke-6 aku belajar pakai berdiri pakai tongkat. Tapi berdiri dong, diem, aku nggak bisa gerak, nggak bisa. Aku kayak gitu, sakit aku bilang gitu kan. Gitu ya. Akhirnya seminggu di rumah sakit, aku kayak pulang ke rumah pakai kursi roda. Terus pas udah sampai rumah digendong sama papa aku sampai kamar. Aku rebahan doang. Karena aku nggak bisa jalan, aku akhirnya mama aku beliin kursi toilet gitu. Jadi itu ditaruh di kamar aku. Jadi kalau misalnya aku pengen buang air kecil, aku di kamar. Tapi kalau misalnya pengen buang air besar, aku digendong ke kamar mandi gitu. Tapi waktu dulu aku nahan sih kalau misalnya pengen buang air besar, karena digendong pun sakit kan, karena kakinya kayak ngegantung gitu. Terus gak enak juga kayak ngerepotin keluarga gitu. Aku di rumah sebenarnya aku lebih stres sih, karena kayak aku bener-bener ngerepotin keluarga aku banget, walaupun kayak keluarga aku nggak nunjukin sih, cuma aku nggak bisa aja kayak gitu deh. Aku nggak boleh makan yang pedes-pedes doang, pedes-pedes sama kuning telur, karena takutnya jahitannya kayak basah gitu kan. Akhirnya aku direkomendasinya untuk makan putih telurnya aja. Terus mama aku sampai masak putih telur puyuh itu sekilo, aku makan guys. Sumpah dipaksa sama mama aku. Jadi aku makan itu supaya jahitannya itu cepat kering gitu, makan putih telur. Tapi kalau itu seminggu awal deh, 2 minggu kayak pantangannya nggak boleh makan pedes sama nggak boleh makan kuning telur kayaknya. Terus abis itu pas aku tanya lagi sama dokternya udah bebas makan pedas, makan apa aja udah bebas. Terus pasca operasi aku mulai latihan fisik itu sekitar sebulan lebih. Jadi aku kayak latihannya tuh kayak
disuruh angkat kayak gini, terus tahan 10 detik gitu, ganti-gantian kiri kanan supaya stabil kan. Karena selama sebulan aku nggak ngapa-ngapain kakinya, otot aku mengecil yang kanan, dan dokter kasih tahu yang ini mengecil ya, makanya harus dilatih terapi fisik. Dan jadi aku juga bolak-balik ke rumah sakit juga buat terapi. Banyak sih terapinya, kayak buat ngencengin, kayak buat ngasih otot di paha lagi gitu supaya kakinya kuat. Kan aku dari dulu pernah bilang kalau misalnya aku tuh suka banget stage. Ya sebenarnya aku kangen perform di stage, cuma aku sadar kalau aku belum mampu sekarang. Jadi hal yang aku kangenin itu sebenarnya JKT TV, dan aku kangen ketemu member dan para staff juga, entah cuma ngobrol-ngobrol atau main kegiatan gitu. Aku kangen banget sama itu. Oke, aku bersyukur dan berterima kasih banget sih adanya kalian nungguin aku, terus kayak selalu setiap hari bener-bener kasih semangat gitu, bener-bener lewat DM, lewat Twitter, kayak kalian nggak bosen gitu. Kayak jujur semenjak aku di rumah aja, peran kalian tuh sangat berharga banget, peran kalian tuh sangat penting banget guys. Karena di rumah aku nggak ngapa-ngapain kan, aku cuma bener-bener setiap detik, setiap menit aku cuma nge-scroll Twitter, DM, dan selalu aja ada yang masuk gitu. Ya aku berterima kasih sama kalian atas dukungan dan semangatnya dari awal aku di JKT48 sampai aku kena celaka, dan sampai saat ini kalian juga masih ada untuk aku, dan aku senang banget sih. Semoga kedepannya kita bisa terus sama-sama lagi. Makasih banyak guys, itu doang sih pesannya. Yang penting pokoknya kalian juga sehat-sehat. Banyak juga yang cerita katanya dia juga pernah sakit kayak aku juga gitu. Terus aku bacain banyak saran-saran juga dari kalian. Satu lagi mungkin untuk sekarang ini, walaupun aku udah kembali ketemu dengan kalian, mungkin aku belum mampu untuk balik berdiri di stage lagi. Mohon pengertiannya dan mohon bantuannya. Semoga doa-doa kalian membantu aku untuk naik di stage lagi. Tungguin aku ya. Oke, aku ceritanya sampai sini dulu ya. Terima kasih yang udah mendengarkan cerita aku dari awal sampai habis. Nah, kalian boleh banget komen di bawah kalian pengen aku konten apa lagi, karena aku bakal sering nemenin kalian di JKT48 TV untuk kedepannya. Jadi kalian langsung aja kasih saran-saran yang kalian mau kedepannya aku pengen ngapain deh, pengen ini deh, harus ini. Pokoknya komen aja guys. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. See you soon, bye-bye.